Bismillahirrahmanirrahim. Ghursul qayyim, tata cara mendidik anak yang lain atau yang selanjutnya adalah ghursul qayyim, menanamkan nilai-nilai alhamidati yang terpuji fi nufusil auladi, di dalam jiwa anak-anak. Menanamkan nilai-nilai yang terpuji di dalam jiwa atau diri anak itu bagian daripada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua. Oleh karena itu kata beliau, wa 'alal walidain, dan bagi kedua orang tua, ayah rusuk, harus memiliki perhatian, kulal hirsi, dengan seluruh perhatian, ala ghursil qayyim, atas menanamkan nilai-nilai alhamidati yang terpuji, wal kholal, dan hal-hal yang menjadi celah, al karimati, yang mulia, fi nufusil auladi, di dalam diri atau jiwa anak-anak. Jadi anak ketika usia remaja, anak-anak SMP itu Bapak Ibu, SMP, SMA, itu jati diri yang belum stabil, sedang oleng sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena secara fisik dia sudah dewasa, tetapi secara pikiran belum dewasa. Disinilah kewajiban orang tua untuk menanamkan nilai-nilai yang terpuji pada anak. Kondisi ini dia sebenarnya dalam posisi gamang. Kalau anak SD kan ketahuan masih kecil. Kalau sudah kuliah ketahuan sudah dewasa. Tapi kalau anak itu SMP, SMA, itu kondisinya seperti yang tadi saya ungkapkan. Jadi antara anak-anak dengan dewasa, itu masa yang paling rawan bagi anak-anak kita. Makanya kita punya kewajiban untuk memberi perhatian yang maksimal untuk menanamkan nilai-nilai yang baik. Karena begini Bapak Ibu, memang Allah menetapkan dalam diri manusia hal-hal yang sifatnya permanen. Misal, kita tidak bisa menolak dilahirkan oleh keluarga tertentu, oleh keluarga yang ada sekarang. Kita tidak bisa menolak dilahirkannya kapan. Kita tidak bisa menolak wafatnya kapan. Termasuk jodoh, itu juga bagian daripada Allah. Tapi ada hal-hal yang memang itu bagian daripada usaha yang kita lakukan, termasuk usaha kita terhadap anak. Jadi ikhtiar orang tua terhadap anak untuk menjadikan anak ini soleh dan soleha, itu bagian daripada diantaranya ikhtiar yang kita lakukan. Makanya diantara ikhtiar itu
adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai yang terpuji, nilai-nilai yang positif dalam diri anak. Wa tarbiyatihim, dan mendidik mereka alat takwa, untuk takwa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hilmi, dan sabar. Jadi karena pengaruh handphone, ini Bu ya, pengaruh handphone, karena pengaruh sesuatu yang cepat. Ada yang bilang sekarang ini generasi satset, generasi harus cepat gitu kan. satset itu sangat berpengaruh terhadap diri anak. Makanya sekarang itu di kurikulum Merdeka Belajar, Bapak Ibu, di kurikulum yang terbaru nih yang sekarang, itu ada literasi. Literasi itu artinya anak itu harus banyak membaca. Maka soal-soal yang diberikan kepada anak sekarang itu bentuknya adalah paparan, Bapak Ibu. Banyak kalimat-kalimat itu yang harus dibaca oleh anak untuk menyelesaikan soal. Kenapa? Karena banyak anak di masa sekarang ini yang tidak memahami persoalan. Begitu dia menghadapi satu kejadian, dia mengambil tindakan tanpa dia pikir tindakan itu. Itu banyak, Bapak Ibu, sekarang ini. Makanya kurikulum sekolah itu mencoba untuk siswa itu bisa menganalisa masalah, mempelajari masalah, sehingga jangan sampai kemudian ketika ada masalah dia melakukan tindakan yang sebenarnya itu tidak benar. Mungkin Bapak Ibu akan menemukan anak, misal contoh gini aja, contoh kecil, dia mau masuk kamarnya, kamarnya dikunci. Itu anak kalau pikirannya pendek langsung didobrak itu, Bapak Ibu. Harusnya kan dia tanya dulu pada ibunya, pada kakaknya, pada adiknya, ini kunci di mana? Dia cari dulu beberapa tempat yang biasa, misalnya ayah ibunya naruh kunci itu. Itu kan melatih kesabaran. Kalau tidak, itu dia akan dobrak pintu itu. Kalau dobrak itu kan udah pasti engselnya rusak, udah pasti kuncinya rusak, harus beli lagi yang baru, harus diperbaiki, manggil tukang, biayanya udah berapa. Nah, itu diantara tindakan anak yang kurang kesabaran. Kenapa tidak sabar? Di antaranya pengaruh handphone yang mengajarkan serba satset tadi. Jadi satset juga kalau tidak diikuti dengan analisa yang baik, membaca persoalan yang baik, membaca masalah yang baik, itu pada akhirnya terkadang akan merugikan. Bukan terkadang, itu pasti merugikan. Oleh karena itu kita perlu mengajarkan untuk sabar. Makanya kalau bisa, kita kebetulan puasa Senin Kemis, anak kita ajak puasa Senin Kemis. Kalau untuk melatih apa? Untuk melatih kesabaran. Puasa itu untuk melatih kesabaran. Jadi cara agama mengajarkan orang sabar itu ya diantaranya dengan puasa. Ini menjelang bulan ini sekarang di bulan Rajab ini, ajak anak
puasa raja, hari-hari tertentu. Melatih kesabaran. Wasidqi, dan kejujuran. Indonesia ini melalui KPK, Komite Pemberantasan Korupsi, berupaya semaksimal mungkin mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Makanya di sekolah-sekolah itu ada sekolah yang kantin kejujuran, judulnya itu kantin kejujuran. Gimana? Ini ada makanan dijual di situ, tidak ada yang dagang. Kalau mau beli harganya sudah ada berapa, tinggal taruh. Itu kan melatih kejujuran. Ada atau tidak ada orang yang jaga di situ, kalau memang dia jujur, ya dia ambil makanannya, dia taruh uangnya. Ya Bapak Ibu. Tapi orang kalau memang dasarnya tidak jujur, ya kan, makan bakwan 3 bilangnya 1. Ya kan, kalau memang nggak jujur itu. Jadi ini latihan kejujuran. Itu KPK itu sudah berusaha itu di beberapa sekolah masuk membuat, mendesain kantin kejujuran. Supaya apa? Sejak dini anak-anak bangsa ini dilatih untuk jujur. Cuma ya memang karena KPK itu ad hoc, ya, tidak begitu banyak anggotanya dengan jumlah masyarakat Indonesia yang ada, ya memang belum maksimal. Tapi minimal upaya untuk melatih kejujuran anak-anak itu sudah dilakukan. Termasuk kita di rumah juga seperti itu. Bagaimana anak kita kasih uang jajan, kita kasih uang bayaran. Ini benar-benar uang bayaran ini sampai ke sekolah. Jangan sampai itu sampainya ke PlayStation, sampainya ke tempat yang lain. Nah itu wasidq, kita ajarkan kejujuran dari berbicara, dari tindakan, itu kita tanamkan nilai-nilai itu. Ini yang sering nih, mohon maaf Bapak Ibu ya, yang sering nih kita begini. Dari awal kita tidak mengajarkan kejujuran sama anak. Ada telepon nih, "Mah, telepon, bilang aja mama nggak ada." Nah, sering nggak begitu? Karena mau ditagih utang atau mau gimana? Bilang aja mama nggak ada, handphonenya ketinggalan. Itu secara tidak langsung sebenarnya kita sudah menanamkan ketidakjujuran. Jadi ada apapun masalah yang kita hadapi, jangan sampai kemudian di depan anak terlihat kita tidak jujur. Nanti kalau Bapak Ibu sering memperlihatkan seperti itu, nanti ke depan anak juga akan meniru. Padahal itu sepertinya sederhana, tapi itu nanti akan melekat di memori anak, apalagi anak sedang berada di usia golden age, usia keemasan, ya usia-usia 4 sampai 7 tahun. Itu anak-anak lagi pres-presnya otaknya itu. Jangan sampai merekam hal-hal yang sifatnya tadi, hal-hal yang sifatnya nilai-nilai buruk dalam diri anak kita. Wal amanah, dan mengajarkan amanah. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita, inna aradnal amanati ala samawati wal ardo fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalhal insan wa kanal insanu zaluman jahula. Jadi amanah ini sudah diberikan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Cuma mereka tidak mau membawa amanah ini. Yang bawa siapa? Manusia. Manusia
zuluman jahula. Kalau sekedar zalim masih mending, tapi ini zulum. Kalau zulum tuh zalim banget. Kalau jahil masih mending, tapi kalau jahul itu bodohnya luar biasa. Nah, oleh karena itu ini juga tanggung jawab yang berat bagi kita. Dan kita mulai latih anak untuk menjaga amanah. Wal iffah, dan sifat yang baik. Ketemu dengan yang lebih tua, suruh salim, cium tangannya. Bertemu dengan teman sebaya, suruh ngobrol. Kalau sekarang ini kan kita betul-betul generasi menunduk, Bapak Ibu. Ketemu saudaranya main handphone sendiri-sendiri begini. Nah, terus komunikasi dengan saudaranya itu Kak. Padahal kita mengadakan arisan keluarga, mengadakan pertemuan keluarga, itu tujuannya apa? Supaya saling komunikasi. Tapi yang ada, kita sibuk dengan dunia kita masing-masing. Ini yang kurang, yang sekarang ini betul-betul melanda anak-anak kita. Oleh karena itu kita perlu tegas terhadap anak. Kalau sudah ngumpul, handphone masukin semua. Itu ngobrol dengan sepupu-sepupu kalian. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Was-sabri, dan sabar. Wal birri, dan berbuat baik. Kita usahakan yang kecil-kecil. Ada peminta-minta yang lewat, kita kasih anaknya, kasih. Supaya apa? Supaya dia sudah terbiasa berbuat baik. Kita kumpulkan anak yatim di rumah. Nanti kan kerekam tuh sama anak. Oh, ayah ibu saya sering dulu mengumpulkan anak yatim, mengumpulkan kaum duafa, bagi-bagi rezeki, mengadakan pengajian. Itu kerekam sama anak itu. Dan nanti dia akan mengikuti. Wal ilmi, dan ilmu pengetahuan. Kita kan dengan anak ini, Bapak Ibu, kita orang tua kadang uang kita banyak, tapi anak tidak mau sekolah. Betul apa enggak? Kadang kita nggak punya uang, anak pengennya sekolah. Yang enak yang bagaimana? Orang tua ada uangnya, anaknya juga semangat sekolah itu. Tapi kita ini kepada yang ketiga ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, jarang. Orang tuanya mampu, usahanya banyak, suruh sekolah anaknya nggak mau. Udah ya, saya SMA aja, capek mikir, mendingan usaha, mendingan dagang. Padahal orang tuanya mampu, mau menyekolahin sampai S3 juga mampu. Tuh Pak, Bu, problem kita sebagai orang tua. Ada lagi, anak ini pengen semangat, pokoknya saya mau kuliah S3 sampai S3. Orang tuanya udah ngap-ngapan. Kalau ini sih masih ada jalan keluar. Coba Kak, ayah udah nggak bisa membiayain kamu. Coba Kak, kamu usaha bisnis kayak apa,
ambil kuliah yang part time, kuliah kelas karyawan, jangan kelas reguler. Jadi kamu sambil kerja sambil kuliah. Kalau anaknya semangat sih masih ada jalan, karena dia punya kemauan. Kalau dia punya kemauan, dia pasti akan membantu orang tuanya bagaimana. Nah, yang fatal ini, yang orang tuanya sudah tidak punya kemampuan, anaknya juga tidak mau belajar. Nah, padahal ilmu ini salah satu yang menambah keimanan. Kan kata Nabi, al-imanu yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah dan berkurang. Dan di antara yang menambah keimanan itu adalah ilmu. Bapak Ibu ngaji di sini, selain tadi berzikir, itu juga menambah keimanan. Yang kedua juga mendapatkan ilmu, itu juga menambah keimanan. Ini yang kita perhatikan kepada anak-anak kita seperti itu. Maka Bapak Ibu tanamkan keilmuan dari sekarang. Dulu mohon maaf Bapak Ibu ya, saya ini hobinya baca. Kenapa saya hobi baca? Mungkin nurun dari ayah saya. Jadi ayah saya itu pekerja keras, cuma rajin ngaji ayah saya itu. Kalau malam minggu itu habis maghrib udah hilang ayah saya itu ngaji, Bapak Ibu. Saya pulang dari Mesir, bapak saya yang minta, Rin, kita ngaji. Saya yang baca sih, bapak yang dengerin saya. Itu ditunjukkan oleh ayah saya itu kepada saya. Jadi saya juga malu kan dengan orang tua itu. Orang tua saya dulu pengen mondok lama, nenek saya, kakek saya nggak mampu membiayai. Jadi dia dendam sama anaknya, maksudnya dendam positif gitu Bapak Ibu. Bagaimana anak saya harus lebih pintar dari saya yang sebentar ngaji. Bapak saya bisa baca kitab kuning itu, walaupun tidak terlalu pandai. Nah, ini menjadi menginspirasi saya gitu. Bagaimana saya secara ilmu agama lebih mahir daripada ayah saya. Kenapa? Nah, ini perlu ditularkan Bapak Ibu. Ibu Bapak Ibu dengan ngaji seperti ini, nanti kan anak akan bertanya, ayah kemana? Mama kemana? Ngaji. Itu nilai-nilai begitu nanti akan tertanam dengan sendirinya. Ketimbang Bapak Ibu di rumah, ya kan, nongkrong di depan televisi atau ngobrol di warung kopi yang gak jelas ngobrolnya kemana-mana. Ya kan, pasti ditanya, ayah kemana? Tuh lagi nongkrong. Mama kemana? Tuh lagi padangan. Ya kan? Tapi kalau ayah kemana? Ngaji. Mama kemana? Ngaji. Itu anak itu nanti akan tertanam dan oh ternyata ayah ibu saya itu rajin ngaji. Nah, itu penanaman nilai-nilai keilmuan itu penting Bapak Ibu. Hatta yasubu, sehingga tumbuh siapa anak muhibbina dalam keadaan mencintai, lima alil umur, kepada nilai-nilai yang luhur, wa makarimil akhlak, dan akhlak yang mulia, ma'at tajnibihim, disertai dengan mereka menjauhi al akhlaqal, akan akhlak ar-radilata yang hina, wa taqbihaha, dan mereka akan memburukan fi nufusihim, di dalam diri mereka, kal kadhibi, seperti berbohong. Jadi kalau di dalam tasawuf itu kan ada ajaran takholli
tahalli, tajalli, Bapak Ibu. Tahalli itu artinya melenyapkan sifat-sifat buruk dalam diri. Kalau sifat-sifat buruk itu sudah hilang, nanti tahalli, dihiasi dengan sifat-sifat yang baik. Kalau sudah diri kita ini disifati dengan sifat yang baik, maka tidak akan ada lagi sifat buruk. Walaupun ini prosesnya panjang. Nah, kalau sudah seperti itu, maka anak tidak akan suka dengan sifat buruk, tidak akan suka dengan perilaku yang buruk, dan dia akan mencela, tidak suka. Contohnya seperti apa? Kal kadzibi, seperti bohong. Nanti anak gak suka itu dengan bohong. Kalau kita sudah tanamkan sejak awal untuk jujur. Wal khiyanati, dan berkhianat, dia gak suka. Dia kalau dikasih amanah, nih Kak, uang kasih kakakmu, kasih ayahmu, dia akan menyampaikan. Dan dia tidak suka untuk berkhianat. Wal hasadi, dan dengki, iri, dia juga tidak akan suka. Kamu sudah punya orang tua, rezekimu sekian, kamu gak perlu iri dengan teman-temanmu yang lain. Sudah ada bagiannya masing-masing, kita tanamkan. Wal hikdi, dan dengki. Dengki ini sifat manusia yang pokoknya gitu, Bapak Ibu, harus kena. Dan itu sifatnya iblis, ya kan Bapak Ibu? Dulu waktu iblis disuruh menyembah pada Nabi Adam, apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kenapa saya harus disuruh menyembah Adam? Tapi dibelakan oleh Allah bahwa Adam ini lebih mulia karena Adam berilmu daripada engkau, wahai iblis. Tapi kan iblis tidak diam. Bagaimana caranya supaya Adam ini dikeluarkan dari surga? Itu dengkinya iblis. Dia cari cara. Bagaimana caranya? Kalau Adam, melalui Adam tidak bisa, melalui istrinya, bagaimana caranya? Ya kan Ibu? Memang yang ngajak ke pohon khuldi itu siapa? Yang ngajak? Bu, siapa yang ngajak? Yang ngajak siapa? Hawa yang ngajak. Ayo Mas, kita ke sana. Itu cara-cara iblis. Karena dengki, apapun yang dilakukan, mau halal, mau haram, mau boleh, mau nggak boleh, Adam harus keluar dari surga. Nah, itu sifat bahayanya, sifat dengki. Wal ghibah, dan membicarakan orang lain. Wan namimah, dan mengadu domba. Ini adalah bagian-bagian daripada sifat-sifat buruk yang kalau dari awal kita sudah tanamkan sifat-sifat baik, anak-anak kita insya Allah akan menjauhi itu. Wal akhdi minal akhirin, dan mengambil dari orang lain, uququl walidaini, akan durhaka kepada kedua orang tua.
dia insya Allah tidak akan durhaka kepada orang tua. Kalau anak itu kita tanamkan sifat baik, insya Allah dia ingat dengan kita. Wa qati'atil arham, dan memutus silaturahmi. Wal jubni, dan takut. Wal atharati, dan mementingkan diri sendiri. Wa ghairiha, dan yang lain-lain. Min safasifil akhlaki, dari perilaku yang buruk. Wa marduliha, dan yang hina. Hatta yang syau, sehingga tumbuh siapa anak itu mubghidina, dalam keadaan membenci, laha, kepada sifat-sifat yang buruk, nafirina, dalam keadaan menjauhi, minha, dari sifat-sifat yang buruk itu. Jadi kalau kita sudah hilangkan sifat-sifat buruk anak, lalu kita tanamkan sifat-sifat yang baik, nanti tajalli. Dalam konsep tasawuf itu ada tajalli, akan nampak dalam diri-diri anak kita itu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi memang ini amanah yang Allah berikan Bapak Ibu kepada anak-anak kita, yang harus kita kawal, kita terus perhatikan. Dan itu bukan perkara yang mudah, perkara yang sangat sulit, tapi itu tetap harus kita jalani, karena itulah tugas kita di muka bumi ini. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari anak kita, ya tugas kita mendidiknya supaya menjadi anak soleh, anak yang solehah, sehingga nanti mereka bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau kita di dunia ini hanya santai, semaunya berbuat, semaunya mendidik, ya mana mungkin kita akan mendapat syafaat pertolongan dari anak-anak kita. Dan sulit rasanya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karenanya tetap harus kita kawal, kita perhatikan, kita riyadoi, tirakatin. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk kebaikan anak-anak kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Ini harusnya ada Gus Nur Rahman. Ada pertanyaan? Pas. Baik, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu. Masih ada sisa-sisa bulan Rajab, ya kan Bapak Ibu? Tanggal 27, 28, 29 untuk puasa. Karena kata Nabi, siapa saja orang yang puasa di bulan Rajab lalu menghidupi malamnya, maka insya Allah kulitnya tidak tersentuh dengan api neraka. Saya kira itu. Mari kita tutup taklim pagi hari ini dengan membaca Allahumma barik lana Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
wa balighna ramadhana wa hasil maqasidana. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.